Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bahkan kita pernah sesekali ketika dia nyanyi, kita bingung. Dia nyanyi begini. Katanya mau kurus tapi nggak kurus-kurus, ternyata makan terus. Ini dari mana nih anak? Dari YouTube. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar masuk di dalam otak dia dan dia merekam itu semua. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar itu ada di otak kita dan terekam. Saya yakin apa yang saya katakan ini masuk di dalam otak kecil Bapak Ibu dan Bapak Ibu pasti akan ingat. Hati-hati. Kalau firman Tuhan jelas katakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kita harus menjaga pola pikir kita, paradigma kita, cara berpikir kita. Ini yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang pohon ini atau bunga ini, kembang ini menajiskan buat kita. Dan kita berkata, najis, 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 najis. Otomatis kita akan ilfil melihat bunga seperti ini. Ini yang terjadi. Kekuatan dari pikiran inilah yang menggerakkan hidup kita. Bahkan ada orang yang dia sampai mau ketemu sama orang aja nih, dia nggak mau. Berdekatan saja dia nggak mau, bilang najis. Kok orang ini bisa seperti itu? Karena di dalam pikiran dia, ini orang levelnya dianggap udah paling rendah, dan paling menjijikan, bau segala macam yang dia tidak suka. Maka dia tidak mau berdekatan dengan orang ini. Bayangkan. Padahal orang ini salah nggak? Enggak. Bau nggak? Enggak. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Kalau tadi firman Tuhan jelas katakan semuanya berasal dari hati, dan yang apa yang timbul dari hati ini bisa pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lalu siapa yang bertugas menjaga hati kita atau pikiran kita? Siapa Bapak Ibu Saudara yang bertugas menjaganya? Tuhan? Tidak. Yang bertugas menjaga pikiran kita, hati kita adalah kita sendiri. Dan inilah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Yang sering sekali kita merasa ini bukan tanggung jawab kita. Kita merasa kita tidak perlu melakukan ini. Tetapi firman Tuhan jelas katakan kok. Sadarlah dan berjaga-jagalah senantiasa. Pikiran kita ini begitu cepat dalam sejuta detik mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara yang melihat ke sini, melihat ke saya, ada yang berpikir ini orang aneh, ini orang begini. Itu banyak. Dan itu perubahan pikiran yang bisa cepat sekali. Dan sadarlah pikiran otak kita ini merupakan landasan yang luar biasa. Semua bisa masuk di situ. Suara setan masuk. Suara diri sendiri masuk. Suara Tuhan masuk. Ada di otak kita. Dahsyat kan? Satu saraf sel otak kita saja tersumbat. Apa yang terjadi? Stroke. Nggak bisa ngomong, mulutnya miring sedikit. Gerakin tangan nggak bisa, lemes. Hanya satu saraf saja tersumbat. Apalagi pecah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita yang bertugas untuk menjaga pikiran kita ini, yang memilah ini benar atau tidak, ini boleh atau tidak. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menghalau burung untuk terbang di atas kepala kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara tidak bisa menghalau burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara punya kuasa untuk menghalau burung supaya tidak bersarang di kepala kita. Bapak Ibu Saudara tidak punya kuasa atau tidak bisa menghalau pikiran buruk melintas di dalam pikiran kita. Nggak bisa kita halau. Tetapi Bapak Ibu Saudara punya kuasa dan punya power untuk menghalau pikiran buruk itu untuk tidak bersarang di dalam pikiran kita. Kalau sampai bersarang, ini bahaya. Kalau kita memikirkan kebencian, maka akan kebencian terus yang kita lakukan. Tahu telur ayam kampung?
Kan kalau telur ayam kampung itu kan hasil pembuahan dari ayam jantan dan ayam betina. Ketika dia keluar, sebelum dia menetas menjadi anak ayam, harus diapain? Harus dirami. Berapa lama? 21 hari. Dia harus dirami, dihangatkan terus, ditudungi terus, dijaga. Harus konstan kehangatannya di dalam telur itu, supaya setelah 21 hari dia akan menetas menjadi anak ayam. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita, kalau kita memikirkan yang jahat, sama saja kita mengerami pikiran jahat di dalam pikiran kita. Setiap hari kita rami, maka lama-kelamaan pasti kita akan menetaskan perilaku-perilaku yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita merenungkan perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang di atas, terus kita renungkan firman Tuhan setiap hari, kita mengeraminya, maka pada waktunya pasti akan menetaskan perilaku-perilaku yang menyenangkan hati Bapa di surga. Semua berawal dari sini. Kita punya tugas untuk menjaga. Ayo Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan? Bangun tidur dan dipikirin duit, utang. Itu yang selalu ada di otak kita dan di benak kita. Makanya setiap hari selalu itu terus. Dan sekarang sudah tahu kekuatan ini, maka ini harus dijaga. Kita bisa tahu orang ini hidupnya seperti apa dari mana? Perkataannya. Bapak Ibu Saudara, kalau berteman, bergaul, omongannya nggak nyambung, kira-kira enak gak? Katanya nggak level ngomongnya. Nggak nyambung, nggak mutu. Itu mencerminkan hidup seseorang. Makanya hati-hati, pikirlah dulu, baru kita berbicara. Banyak orang berbicara dulu, baru mikir, makanya sering sekali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyakiti orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Suami, istri yang sudah menikah juga, ini penting. Kadang, entah suaminya, entah istrinya ngomong dulu. Nggak mikir kalau omongan itu nyakitin. Tapi kan nggak enak, gimana caranya ya? Betul nggak? Ketika kita udah sakit hati, apalagi yang sepasang suami istri ya. Biasanya kalau dalam hal ini, biasanya wanita lebih cepat banyak omongnya. Tapi ada juga yang pria yang seperti itu. Jadi tenang ibu-ibu, sama ya di sini ya. Baik pria, baik wanita sama. Tapi memang biasanya seperti itu. Karena wanita ini kan luar biasa, multi talent. Percaya nggak kaum wanita multi talent di sini? Percaya kan? Contohnya, tahu nggak? Sambil ngurus anak gendong, sambil masak, sambil ngepel. Multi talent. Luar biasa, coba pria. Aduh, ngapain sih? Nah, itu. Jadi, ayo jaga pikiran kita. Dahsyat pikiran ini. Jangan sampai justru hidup kita dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang tidak menyukai hati Tuhan. Kalau kita merenungkan kebencian, pasti kebencian yang kita lakukan. Apa itu kan teori? Oke, saya akan bukakan lagi. Begini. Bapak Ibu kalau mau beli handphone, yang gampang aja deh, kalau saya beli kendaraan kan terlalu mahal ya. Beli handphone. Pasti semua punya handphone? Angkat tangannya punya handphone? Saya nggak suruh angkat handphone, nanti selain sini gitu. Enggak. Oke, punya handphone ya. Ketika kita mau beli handphone, misalnya kita sudah suka dengan satu merek. Ya. Ketika sudah suka dengan satu merek, pasti yang kita cari merek itu terus. Kita lihat merek itu terus. Kemana-mana merek itu terus. Ditawarin merek yang lain, enggak, saya lebih suka yang merek ini satu-satunya ini. Paling bagus. Kalau yang sudah dia ngefans-nya sama iPhone, udah iPhone aja terus yang dia lihat, yang lainnya nggak mau. Samsung nggak mau. Oppo nggak mau. Pasti begitu. Pikirannya sudah mengerami di situ terus. Terus nggak punya duit buat beli. Boro-boro beli handphone. Beli pulsa aja susah. Pingin ganti handphone. Tiap tahun handphone keluar model baru, pingin ganti terus. Ngikutin update. Dan dia bela-belain ngutang, bela-belain nyicil 12 kali tanpa bunga.
ngambil, beli. Tapi tidak pernah mengupdate dirinya sendiri, karakternya apa yang harus dirubah. Apa karakternya yang mendukakan hati Tuhan yang harus dirubah dan diperbaharui setiap hari. Tidak pernah diupdate dan tidak pernah mau berjuang. Tetapi untuk hal-hal duniawi kita berjuang terus. Hati-hati. Itu semua berawal dari mana? Pikiran. Bapak Ibu Saudara yang tadinya mungkin tidak mau ganti handphone ketika lihat orang lain ganti handphone yang terbaru. Apalagi handphone yang kalau misalnya separuh dijual mahal, yang bisa dilipat. Itu kalau separuh aja kan lumayan kan? Separuh aja. Tapi nggak bisa hidup, Pak. Iya memang gitu kan. Kadang kita melihat aja, jujur saja hati kita kepingin. Tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran kita? Jangan sampai terjebak di situ. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Tugas kita bersama untuk menjaganya. Ayo. Keluarga Kristen yang pecah berawal dari mana? Mulut. Dan sampai detik ini saya kasih tahu. Iblis semakin gencar saat-saat ini untuk menyerang orang-orang percaya. Jadi hati-hati, ini yang harus dijaga. Orang percaya yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, setan iblis tidak bisa menyentuh dia. Setan iblis tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara. Santet guna-guna tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara. Asal hidup di dalam kesuciannya, di dalam kekudusannya. Dan untuk bisa hidup di dalam kesucian dan kekudusannya berawal dari mana? Pikiran kita. Audio Jungle. Audio Jungle.